Artinya ini adalah maling teriak maling. Dia universitasnya mana? Dan ketika dikatakan, ditanyakan oleh saudara Refli tolong diberikan, diungkapkan, ngomong. bicara bahwasannya ijazah Anda itu adalah asli dari Jepang. Apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru yang semakin panas diperdebatkan. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Kali ini nasib naas dan miris menimpa Rismon Hasiholan Sianipar guys ya. Karena belum lagi statusnya sebagai tersangka selesai atas tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi. Kini si Rismon ini dilaporkan oleh Bapak Andi Aswan CS ya. Dan dengan dilaporkannya Rismon ini dengan diduga mempunyai ijazah palsu, si Rismon ini ditendang dari tim pengacaranya RRT ya guys ya. Sangat miris sekali. Sudah jatuh ketimpa tangga. Dan dikabarkan si Rismon ini menghilang tanpa jejak, tidak tahu kemana limbahnya ya guys ya. Dan ada kabar Rismon kabur ke negeri Afrika untuk menghindari dari persidangan guys ya. Oke, biar tidak gagal paham, kita tonton video-video berikut ini sampai dengan selesai guys ya. Apa itu? Dengan ijazah palsu di Universitas Yamaguchi ini merupakan untuk menggeser permainannya agar fokus tidak di ijazah Jokowi atau legal standingnya dulu dong. Tanggapan Anda? Ya, saya rasa bukan itu maksud kita. Kita ingat pada saat kira-kira 7 bulan yang lalu di Rakyat Bersuara, saya juga kan membongkar mengenai yang dikatakan ini kan ijazahnya ini. Ketika ditayangkan ini, saya sudah mengatakan bahwa ini ijazahnya ini diduga ini palsu. Karena perbedaannya sangat mencolok. Kalau di Jepang itu, ijazahnya itu selalu berwarna kuning, dan karena dibuat dari serat bambu. Sedang yang ini adalah HVS. Dan juga interupsi Mbak. Huruf kanji itu juga perform ya. Jadi ada huruf kanjinya itu juga ada patternnya untuk bicara kanji. Dan yang menarik di sini ya kalau di sini itu hanya stem. Ya, stem ini artinya namanya nih Yamaguchi. Kalau di sini adalah nama dari rektornya, tapi pakai stem. Kalau di sini ditulis Hiroshi Kato, pakai huruf romaji. Tidak ada huruf romaji di dalam ijazah ataupun sertifikat itu yang berbahasa Jepang. Ini permasalahannya sebetulnya sudah dilihat dari situ, sudah kita poin, sudah tahu itu. Kesimpulannya banyak kejanggalan, bukan hanya itu ya, yang juga mengenai patennya juga yang ditolak oleh Yamaguchi. Kemudian banyak lagi juga misalnya disertasinya kita nggak jelas di mana. Sebetulnya banyak sekali. Tapi yang paling menonjol itu pada saat ketika waktu Rakyat Bersuara itu saya tonjolkan ini kelihatan semua. Gitu. Jadi intinya pada dasarnya kita berdasarkan data, bukan kita bisa ngomong, dan juga korespondensi dari Universitas Yamaguchi itu ada. Baik, Mas Roy, silakan. Ya ini mestinya dijelaskan dulu ya. Kalau misalnya iNews ini mengundang perwakilan dari Yamaguchi atau dari Kedubes Jepang, itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswani apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Universitas Yamaguchi? Atau dia mendapatkan hak dari situ? Ya, dia dapat data-data itu dari mana? Gitu loh. Jadi sebenarnya harus fair dulu. Jelaskan kepada pemirsa legal standing dia apa? Ya, atau nanti harus dikatakan kecuali dia mendapatkan surat yang resmi gitu ya dari Yamaguchi untuk menyampaikan ini. Boleh. Kalau enggak, kan hanya kayak orang ngomong di pasar aja. Kasihan dong acara ini. Itu. Enggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya? Oh jelas, saya sahabatnya Rismon. Udah jelas kalau itu, dan saya tahu. Ngeri sekali guys ya, si Roy Suryo ini kalau sudah kepepet dan kalah debat, pasti yang ditanya legal standing guys ya. Dikit-dikit legal standing guys ya. Katanya temannya si Rismon guys ya, giliran Rismon dapat masalah dilaporkan oleh
Bapak Andi Aswan ini si Suryo ini pura-pura tidak tahu, apalagi pengacaranya guys ya. Dia malahan tidak mengakui bahwa si Rismond ini masih dalam tim pengacaranya dan dia kayak mau lari dari tanggung jawab guys ya. Dan si Roy Suryo ini biasa sekali guys ya, mulutnya yang lebar dan berbau jengkol ini selalu saja mengeles dan selalu saja memotong pembicaraan dari lawan bicaranya guys ya. Itu tujuannya adalah untuk memecah konsentrasi lawan debatnya guys ya. Itulah si Roy Suryo atau si Roy Panci. Bagaimana Anda bilang sahabatnya Rismond nggak boleh katakan kebenaran itu harus diungkapkan. Jangan berbicara masalah legal standing. Kami sama-sama karena ada legal standingnya aja Anda juga punya. Kami sama-sama lulusan UGM asli. Jadi apa urusannya guys ya? Kita membahas masalah ijazah Rismond dari Yamaguchi Jepang, dia langsung nyebut UGM, dikit-dikit UGM guys ya. Seharusnya UGM malu ya mempunyai alumni seperti Roy Panci ini guys ya. Waduh, payah ini orang ini. Dia apa itu? Nggak ada legal standingnya, nggak ada apa-apanya. Ini serangan balik untuk timnya Rismond begitu. Apakah ingin... Saya katakan, kan saya katakan, ini 7 bulan yang lalu. Ini kita sudah paham untuk itu. Ya ngapain nggak dikatakan 7 bulan yang lalu? Melihat, ini adalah bisa menjadi skandal besar di Republik ini. Suratnya mana? Yang dari Yamaguchi mana? Mana surat dari Yamaguchi-nya mana? Di Republik ini ketika suratnya dari Yamaguchi mana? Ini yang mengaku ya. Suratnya dari Yamaguchi mana? Yang ngaku-ngaku Yamaguchi itu. Yamaguchi Bapak ketika saya katakan pakai bahasa Jepang. Suratnya Yamaguchi mengerti bahasa Jepang. Yang sangat sederhana. Tidak sama sekali mengetahui bahasa Jepang itu. Mantap sekali Bang Andi. Lanjutkan. Ini adalah pembohongan buktinya yang benar-benar terjadi di Republik. Suratnya Yamaguchi-nya mana? Bisa berkomentar karena tanyakan langsung saja kepada Bang Rismond dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kami tegaskan kami bukan tim kuasa hukumnya Bang Rismond ya. Kami bukan tim Bang Rismond, kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Rob. Menarik sekali ya guys ya, saat Rismond tertimpa masalah baru, ternyata tim kuasa hukumnya tidak mengakui Rismond bahwa si Rismond itu adalah kliennya guys ya. Ini sangat miris sekali dan sangat mengenaskan sekali. Ini kalau tidak kuat-kuat Rismond ini bisa stres dan bisa gantung diri guys ya. Akan mati 3 kali ya guys ya. Ini kan si Rismond sudah mati 2 kali guys. Ini hidup kembali dan kalau gantung diri lagi pasti akan gentayangan. Jadi pocong yang lebih mengerikan sekali guys. Mas Roy dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster pertama terkait dengan laporan terhadap Bang Rismond. Mohon klarifikasi kepada Bang Rismond. Baik. Dan ini Rismond sudah ditendang dari tim kuasa hukumnya guys ya, menjadi stres juga sendiri guys ya di pinggir jalan. Kasihan sekali guys ya. Sudah 3 hari belum makan. Wah, ini ternyata Rismond menghilang beberapa hari ini, ternyata kabur menemui kembarannya. Dia ke dataran Afrika sana guys ya, daerah pedalaman. Yang jelas ini polisi tidak bakal menemukan si Rismond ini guys ya, karena mereka sudah bahagia kayaknya dengan kembaran si Rismond ini. Waduh. Selamat ya Mon ya, ketemu dengan kembarannya. Mantap. Ini parah nih. Ini keadaan terbaru Roy Suryo guys ya, setelah gagal untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi, dia sekarang anjlok, jatuh dan mulai jadi penjual panci keliling guys ya. Hari ini secara khusus ya, kita memperingati 54 tahun Festival Muslim Agama Februari. Tinggal berdua saja guys ya, si Tifa dengan si Roy Suryo. Si Rismond sudah menghilang, menemui kembarannya guys ya di dataran Afrika sana. Ya. Ya.
Apa aja sih Pak, ada nggak sih dokumen yang Bapak bawa untuk menunjukkan keterangan-keterangan kepada penyidik? Ya, kita membawa dokumen yang terverifikasi dari Yamaguchi. Ya. Kemudian bukti-bukti yang lain yang nanti akan kita serahkan seluruhnya ke penyidik. Jadi rangkaiannya dari awal sampai kita dapatkan yang dari Yamaguchi. Itu. Jadi artinya kita ini bukan asal menuduh saja. Ya. Ya tidak seperti mereka ya gitu. Kita mempunyai bukti yang nyata langsung dari Jepang dan juga beberapa bukti-bukti yang lain yang mendukung dari pelaporan kita untuk itu. Rismond menghilang, betul sekali guys ya, karena dari laporan dari Bang Andi Aswan dan dengan datangnya si Dr. Roy Teguh sebagai ahli guys ya untuk mengurus ijazah Rismond ini dari Yamaguchi Jepang, Rismond langsung menghilang, menemui kembarannya di daftaran Afrika. Yang jelas ini lama kayaknya si Rismond ini menghilang dan tidak bakal ditemukan oleh polisi guys ya. Saya dengan objek utama. Waduh, ini apa lagi guys ya? Mulut si Tipa kenapa ini guys? Nggak kayak gini kan? Saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis. Oh aduh, ternyata si Dr. Tifa Tibu ini adalah pendukung beratnya si Anies, Bapak Anies ya guys ya. Dan kayaknya omongan si Tifa ini mulai kelantur guys ya. Dia nada bicara ilmu kedukunan kayak guys ya, menebak-nebak guys ya, atau ilmu nujub ya. Dan si Tifa ini cocoknya digelar ahli nujub saja guys ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB. Waduh, ngeri sekali guys ya. Untuk kalian simpan, apakah saya cuma bicara asal-asalan soal ijazah Pak Jokowi? Yang kalian dukung si Rismond itu ternyata yang punya ijazah palsu. Nggak malu kalian? Coba tolong bela itu. Kalian bela lah itu si Rismond. Bahkan pengacara-pengacara si Roy CS itu tidak mau membela Rismond. Betul sekali ya guys ya. Pengacara-pengacara si Roy CS ini kabur untuk membela si Rismond ini guys ya. Dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kami tegaskan, kami bukan tim kuasa hukum Bang Rismond ya. Kami bukan Bang Rismond, kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Roy. Dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster pertama terkait dengan laporan terhadap Bang Rismond. Mohon klarifikasi kepada Bang Rismond. Baik. Karena mereka menyadari Rismond itu juga penipu ternyata. Ijazahnya palsu. Orang-orang yang bersekongkol dengan Roy Suryo itu rata-rata penipu penjahat. Betul sekali guys ya. Semuanya yang menghasut kita semua itu adalah gerombolan Roy Pancis ini adalah semuanya penipu semua. Roy Suryo pernah menjadi residivis di penjara karena menghina Pak Jokowi, rasis, menghina Borobudur, menghina stupa. Bajingan kan Roy itu. Aduh, betul sekali guys ya. Ngeri sekali sini si Roy Suryo ini guys ya. Apa sumbang si Tipa itu? Tipa itu orang HTI. Dia sakit hati, HTI dibubarkan Pak Jokowi. Bohong kalau dia pernah mendukung Pak Jokowi. Sosi Nudin juga orang HTI. Riza Padilla orang FPI. Mereka orang-orang yang sakit hati pada Pak Jokowi. Mereka bukan ingin menegakkan kebenaran, tapi mereka ingin membuat kegaduhan. Itu saja sih. Terima kasih. Atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami justru mereka menamakan masyarakat, menamakan rakyat. Apa rakyat mana? Rakyat yang mana? Karena Presiden Prabowo 58,6% itu Harus sekali guys ya. Si Roy Suryo ini kalau meneliti menamakan rakyat guys ya. Tapi rakyat yang mana guys ya? Waduh. Jangankan juga rakyat PDIP, sedikit mereka bergabung berdua. Bukan nama rakyat, bukan nama mengatasnamakan rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dibela PDIP. Padahal yang dibela PDIP. Betul sekali guys ya. Ternyata Roy Suryo ini adalah seorang pembohong dan selalu di belakang mereka itu adalah partai-partai besar guys ya. Mereka belum move on. Demikian guys ya video-video singkat ini setelah diambil kesimpulan bahwa gerombolan Roy Suryo CS ini
semuanya adalah orang sakit hati semua guys ya, dari HTI guys ya. Dan tujuan mereka itu bukan untuk meneliti guys ya, tapi tujuan mereka ini adalah untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi sekeluarga guys ya. Dan Jokowi sudah hancur dan turun reputasinya, mungkin si Roy Suryo ini akan mendapat imbalan ya, atau mendapat pujian ya dari orang-orang di belakangnya yang haus akan kekuasaan guys ya. Kita tidak perlu disebutkan, mungkin rekan-rekan sekalian bisa menebaknya guys ya, siapa yang dalang dibalik tudingan ijazah palsu ini yang dilakukan oleh gerombolan Roy CS ini guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, diberi keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dan dilapangkan rizkinya guys ya. Tentunya kita semua sukses selalu. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.